Telah lama keadilan absen di negeri ini. Dari hari ke hari yang ada dan makin nyata adalah wajah ketidakadilan alias kezaliman. Hukum dan peradilan di negeri ini makin diskriminatif, makin jauh dari rasa keadilan. Seperti yang kita lihat dari kasus Vina Cirebon yang difilmkan terus ramai ke permukaan publik, lalu baru ada tindakan, padahal kasusnya sudah 8 tahun yang lalu. Apalagi bila kita lihat dari penangkapan salah satu DPO yang sepertinya banyak keganjalan-keganjalan yang ditontonkan ke publik, sepertinya ada kekuatan besar yang ada di balik kasus ini. Bila kita melihat kasus ini, mengingatkan kita kepada kasus KM50 yang saat ini juga belum terungkap. Sungguh sangat memprihatinkan hukum yang ada di negeri kita ini, ya. Hukum dan peradilan di negara ini makin diskriminatif, makin jauh dari rasa keadilan. Para koruptor misalnya yang kebetulan adalah para pejabat atau mereka yang dekat dengan kekuasaan kerap dihukum amat ringan. Sudah begitu masih dapat diskon masa tahanan. Bahkan dalam kasus korupsi bansos triliunan rupiah yang merugikan jutaan rakyat, pelaku dihukum amat ringan. Sebaliknya dalam kasus pencurian yang dilakukan rakyat biasa, itu pun pelakunya kadang terpaksa mencuri karena terdesak keadaan, hukumnya bisa cukup memberatkan, ya. Demikian pula dalam kasus lainnya, ya. Tentu masih banyak bukti betapa hukum dan peradilan di negeri ini amat diskriminatif, benar-benar tidak adil, bahkan terasa amat zalim, terutama tentu terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan, ya. Sebaliknya bagi penguasa dan pihak-pihak yang pro penguasa, hukum dan peradilan begitu memanjakan mereka. Inilah, ya, inilah produk cacat demokrasi. Mengapa ketidakadilan dan kezaliman begitu nyata di negeri ini? Setidaknya ada 2 faktor penyebabnya, ya. Pertama, sistem hukum dan peradilan di negeri ini sangat dipengaruhi dan dilandasi oleh sistem hukum dan peradilan barat yang sekuler. Sekulerisme barat melahirkan sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menetapkan hukum tanpa terikat oleh ajaran agama. Dengan demikian, sistem hukum dan peradilan di negeri ini nyata mencampakkan hukum dari Zat yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dapat dipastikan produk hukum yang dibuat pasti tidak sempurna dan memiliki banyak kelemahan. Di sisi lain, manusia memiliki kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Atas dasar ini, wajar jika hukum yang dihasilkan oleh rekayasa pemikiran manusia semata akan menghasilkan ketidakadilan. Hukum sangat berpihak kepada siapa yang berkuasa dengan berbagai kepentingannya. Persamaan di depan hukum menjadi tidak ada. Sebabnya, sejak awal, hukum memang tidak diperuntukkan bagi semua. Inilah cacat hukum produk demokrasi. Yang kedua, bobroknya mental sebagian aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa atau hakim, ya. Pasalnya, dalam sistem yang jauh dari tuntunan agama Islam, siapapun termasuk para aparat penegak hukum begitu mudah tergiur oleh uang, jabatan, perempuan, dan godaan duniawi lainnya. Akhirnya, mereka banyak yang terlibat jual beli perkara. Keadilan pun tak bisa lagi diharapkan. Berharap keadilan itu hanya pada syariat Islam, ya. Setiap orang yang mendambakan keadilan sudah sepantasnya berharap dan bertumbuh hanya pada syariat Islam. Tentu karena hanya syariat Islam yang adil, sebab syariat Islam bersumber dari Zat yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil telah menetapkan sejumlah aturan hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Orang yang melanggar aturan hukum atau melanggar aturan hukumnya dinilai berdosa dan bermaksiat. Dia bisa dikenai sanksi di dunia atau diazab di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.